Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Ini adalah bagian ketiga dari hari ketiga, di mana perjalanan ini akan memasuki kota Buol. Perjalanan sangat asik, karena mata disajikan oleh pemandangan indah, pantai, laut, gunungan, hutan, sawah, dan pedesaan sepanjang jalan adalah tidak terasa. Hanya kekaguman dalam hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kabupaten Buol, dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Buol. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.043,57 km persegi dan berpenduduk sebanyak 145.254 jiwa pada tahun 2020. Dengan penduduk sebanyak 36,49 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2008 mencapai 117.028 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 25.011 pada rata-rata 3,73 jiwa per kilometer persegi dan laju pertumbuhan 2,35%. Penduduk menurut jenis kelamin adalah laki-laki 56.780 jiwa, sedangkan perempuan 52.673 jiwa. Jumlah penduduk miskin sebanyak 33,72% atau sebanyak 36.900 jiwa atau 8.115 rumah tangga dari total 25.011 kepala keluarga. Transportasi darat adalah prasarana jalan di Kabupaten Buol sampai dengan tahun 2004 baru mencapai kurang lebih 490.742 km dengan rincian sebagai berikut. Jalan negara sepanjang 148.295 km, kondisi baik 99,65 km, kondisi rusak berat 88.654 km. Jalan provinsi sepanjang 47.455 km, kondisi baik 14,15 km, kondisi rusak berat 32,74 km. Jalan kabupaten sepanjang 256.000 km, 256.995 km, kondisi baik 131.845 km, kondisi rusak berat 125,15 km. Transportasi udara di Kabupaten Buol baru dapat disinggahi oleh pesawat dengan kapasitas penumpang 12 orang dengan penerbangan seminggu sekali di Bandar Udara Buol. Transportasi udara terdekat ada dua pilihan, yaitu 390 km ke arah timur terdapat Bandara Jalaluddin Gorontalo dengan penerbangan 3 kali sehari ke Jakarta, dan 570 km ke arah barat terdapat Bandara Mutiara Palu. Umumnya masyarakat Buol memilih ke Jalaluddin yang lebih dekat dengan kondisi jalan yang sangat bagus. Transportasi laut. Kapasitas daya tampung pelabuhan di Kabupaten Buol khususnya pelabuhan Lokodidi belum dapat disinggahi oleh kapal-kapal pelni. Pelabuhan yang disinggahi kapal pelni terdekat adalah Toli-Toli 154 km di sebelah barat kota Buol. Sedangkan pelabuhan Samudra untuk keperluan ekspor terletak 330 km ke arah timur, yaitu Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo. Telekomunikasi. Jangkauan jaringan telepon saat ini di Kabupaten Buol masih sangat terbatas, hanya terdapat pada wilayah perkantoran. Fasilitas. Jaringan listrik di Kabupaten Buol sejak bulan Juni tahun 2010 telah beroperasi 24 jam. Ekonomi. Pertanian. Sawah 9.432,9 hektar. Ladang tanda hujan 23.691,1 hektar. Perkebunan rakyat
Luas area perkebunan kelapa 12.480 hektar. Luas area perkebunan cengkeh 1.918 hektar. Luas area perkebunan kopi 619 hektar. Luas area tanaman kapuk, lada dan pala 38 hektar. Luas area perkebunan kakao 8.154 hektar. Luas area perkebunan jambu mente 1.347 hektar. Luas area perkebunan kelapa sawit 26.500 hektar. Kawasan hutan. Hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 9.802 hektar. Hutan lindung 63.602 hektar. Hutan produksi terbatas 100.341 hektar. Hutan produksi tetap 60.413 hektar. Hutan yang dapat dikonversi 24.070 hektar. Dan area penggunaan lain atau APL 158.614 hektar. Perikanan darat. Potensi lahan untuk budidaya perikanan darat Kabupaten Boal menunjukkan belum dapat dimanfaatkannya sumber daya yang tersedia secara optimal. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kepemilikan sarana produksi terbatas. Sedangkan rendahnya produktivitas berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki petani tambak atau kolam dapat diuraikan sebagai berikut. Potensi kolam 2.270,3 hektar yang terolah 17,3 hektar dengan hasil produksi 15,98 ton per tahun. Potensi tambak 3.136 hektar yang terolah 97 hektar dengan hasil produksi 32,87 ton per tahun. Kelautan. Perairan laut di wilayah Kabupaten Boal pada dasarnya adalah Laut Sulawesi yang mencapai sekitar 40.320 km persegi yang terbentang di sepanjang garis pantai yang mempunyai panjang sekitar kurang lebih 234.634 km. Kurang lebih sebegitu. Wilayah perairan tersebut memiliki potensi untuk berkembangnya berbagai jenis ikan seperti tuna, cakalang atau tongkol, karapu, Napoleon, serta berbagai jenis ikan lainnya. Pertambangan dan energi. Beberapa potensi tambang yang terdapat di perut bumi Kabupaten Boal dapat dikemukakan sebagai berikut. Batu bara terdapat di Desa Lamandong, atau Kecamatan Momunu pada formasi Melosa, berselang-seling dengan lempung dan batu pasir halus sampai kasar. Emas. Posisi ini terletak di lokasi masyarakat mulai pertambangan rakyat terdapat di beberapa tempat antara lain Desa Lintidu di Kecamatan Palele, Desa Bulagidun, Labuton, dan Matinan di Kecamatan Bunobog. Pasir kuarsa dan kaolin bermanfaat untuk industri keramik, gelas abrasif, bahan timbunan, industri kimia, industri cat, isolasi, dan industri semen tersebar di 9 kecamatan. Gipsum, lempung dan tanah liat terdapat di hampir seluruh kecamatan. Kerikil dan batu terdapat di seluruh sungai dalam jumlah yang besar. Biji besi tersebar di 9 kecamatan. Pasir terdapat di hampir semua pesisir pantai dan sungai dalam jumlah yang besar. Batu kapur terdapat di Kecamatan Biau dan Bokat. Kaolin tersebar di 9 kecamatan. Bahan tambang lainnya seperti minyak bumi masih perlu dilakukan penelitian secara intensif. Pariwisata. Objek wisata alam sebagai berikut. Air terjun di Desa Bodi dan Desa Pokobuka. Pemandian air panas di Desa Pinamula, Kecamatan Momonu. Objek wisata Tirta atau Bahari. Batu susun di Kecamatan Biau, Desa Lakea 2. Pantai pasir putih di beberapa kecamatan, yaitu Pulau Pusak, Pulau Boki, dan Pulau Raja. Demikian sekilas tentang Kabupaten Boal.
Itu tujuannya ke sana, ke Bola Mangondo. Ciamik itu kemarin dari Toli-Toli lewat sana.